وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Akhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah, yaitu bab-bab ringkas terkait dengan masalah akidah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan uraian dan pembahasan pada bab yang ketiga, di mana pada bab yang ketiga ini penulis mengenengahkan pembahasan min fadailit tauhid, yaitu pembahasan terkait dengan keutamaan tauhid. Maka pada kesempatan ini kita akan melangkah lanjutan pada bab yang keempat, di mana ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam sebuah ayat yang sering kita mendengarnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan mereka diciptakan dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kehidupan di muka bumi ini. Tujuannya, kata Allah, illa liya'budun, di mana tujuannya adalah untuk beribadah, kata Allah. Maka dari ayat yang mulia ini, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia sebagai makhluk mukallaf yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dan minta kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk sebuah tujuan mulia, yaitu untuk kita berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ikhwatal iman ada seorang manusia yang di dalam hidupnya tersebut jauh dari nilai-nilai ibadah, berarti dia telah menyimpang dan melenceng dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan tujuan hidup kita, seperti yang Allah Subhanahu wa taala utarakan di dalam ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Namun ikhwatal iman, jangan kita keliru di dalam memahami konsep
ibadah ini, sehingga ketika kita mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat yang tadi kita bacakan, jangan sampai kita berasumsi bahwasanya kehidupan kita di dunia ini ketika Allah Subhanahu wa taala katakan adalah untuk beribadah, jangan sampai kita berasumsi bahwasanya kehidupan seorang bila ingin mewujudkan tujuan penciptaannya seolah-olah dia terhambat dan terhalang untuk melakukan aktivitas hidupnya. Ketika Allah mengatakan dia diciptakan untuk ibadah, bukan berarti sepanjang hidup dan nafasnya tersebut hanya sebatas masjid, hanya sebatas salat, membaca Al-Quran, sementara untuk kelangsungan hidupnya manusia butuh melakukan rutinitas dan aktivitas. Maka ikhwatal iman, ini adalah asumsi yang ditepis oleh penulis di dalam bab yang keempat ini. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan penciptaan manusia ini sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan. Bahwasanya kehidupan kita ini tidak lepas dari salat, membaca Al-Quran, puasa, dan ibadah-ibadah yang kita kenal dalam tanda kutip ibadah. Sehingga ikhwatal iman, pada bab yang keempat ini, sebagaimana dinukilkan dan dikutip dari pembahasan para ulama sebelumnya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan dan kembali dijelaskan di dalam bab ini tentang apa sebenarnya yang dimaksud dan ditujukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan istilah al-ibadah yang menjadi tujuan penciptaan hidup manusia ini. Maka dikatakan oleh para ulama, ikhwatal iman, al-ibadatu hiya, ibadah yang dimaksudkan itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan dan dimaksudkan dengan istilah ibadah adalah ismun jami'un, apapun yang semuanya dicintai dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla minal aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah. Apapun itu, selama hal itu dicintai dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin, maka ketika apapun itu, selama hal itu dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk dalam apa yang disebut dan dikatakan sebagai ibadah. Sehingga dari definisi ini, dari pengertian ini, terbantahlah kerancuan asumsi yang tadi kita sebutkan. Karena sesungguhnya rutinitas dan aktivitas kita di kehidupan dunia ini, dalam perjalanan kehidupan umat manusia, mulai dari sejak ketika dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sampai beranjak usia menjadi seorang mukallaf yang dibebani dengan hukum yang ditandai dan diawali dengan masa balik seorang manusia, maka ketika dia beraktivitas dalam segala rutinitasnya, baik itu dalam ucapan ataupun dalam perbuatan, secara zahir yang tampak, yang terdengar,
ataupun secara batin yang tersembunyi di dalam hatinya, maka apapun itu ikhwatal iman, ketika hal itu dicintai oleh Allah, ketika apa yang dia ucapkan, ketika apa yang dia katakan, selama hal itu diridhai oleh Allah, maka hal itu tercakup dan termasuk dalam kriteria ibadah yang bila dia laksanakan berarti dia telah mewujudkan tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi mengajarkan tentang ibadah yang kita kenal dengan makna ibadah secara mendasar, yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ibadah mahdhah, seperti salat, seperti puasa, seperti menunaikan zakat, seperti bersedekah, seperti membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah rutin yang lainnya yang disebut dengan istilah ibadah mahdhah. Nabi juga mengajarkan ibadah ghairul mahdhah. Nabi juga mengajarkan ibadah-ibadah yang memiliki perbedaan dengan ibadah-ibadah mahdhah tersebut, yang disebut dengan oleh para ulama dengan istilah ibadah ghairu mahdhah. Dalam bertutur kata, dalam beraktivitas, dalam melakukan rutinitas kita, dalam berbuat dan apa saja. Makanya ikhwatal iman, ketika kita mengikuti apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang paling mengetahui apa dan bagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan ketika itu kita lakukan berarti kita telah merealisasikan, mewujudkan dan mengimplementasikan tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Makanya ikhwatal iman, para sahabat mengatakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, tidak ada satu jalan pun yang akan mendekatkan kita kepada surga Allah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Dan tidak ada satu jalan pun yang akan menjerumuskan kita ke neraka Allah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkannya. Bukan hanya melulu terkait dengan ibadah-ibadah yang kita kenal dengan istilah ibadah mahdhah seperti salat dan yang lainnya ini saja, tapi juga terkait dengan hal-hal yang ghairu mahdhah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika ikhwatal iman hal itu kita lakukan dengan menauladani dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pertanda itulah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan seperti itulah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi ikhwatal iman, kita riset mindset kita tentang makna ibadah itu, di mana sesungguhnya apapun aktivitas dan rutinitas kita dan apapun profesi kita, selama kita menggeluti rutinitas dan profesi kita tersebut berada di dalam koridor cinta dan ridha Allah, berarti kita telah mewujudkan tujuan hidup kita. Maaf ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sebuah hadis perihal suatu rutinitas dalam perjalanan kehidupan manusia, terkhusus setelah dia dewasa. Di mana seorang manusia pada batas usia dewasa sudah menjadi fitrah manusia
memiliki hawa nafsu, kecenderungan kepada pasangan hidup, kecenderungan kepada lawan jenis. Dan ini sebuah rutinitas yang kita semua mengetahui, bahkan masyarakat kita juga menamakan dan menyebutnya bahwasanya ini adalah sebuah hal yang dinamakan dengan kebutuhan dalam hidup. Makanya ada istilah mengatakan ini adalah sebuah kebutuhan biologis, fitrah manusia. Nah, ikhwatal iman, apa kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis? Nabi SAW mengatakan, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Dan begitu Nabi SAW mengungkapkan dalam lisan Nabi SAW, Nabi mengatakan sesungguhnya dalam kebutuhan biologis seorang manusia, dan itu rutinitas hidupnya, ketika seorang suami mendatangi istrinya, apa kata Nabi SAW? Itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nilai sedekah. Lihat ikhwatal iman, seperti mungkin sebagian kita berasumsi, para sahabat pun memiliki nalar dan asumsi yang mungkin tidak jauh berbeda dengan asumsi kita. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, bukankah ini sebuah kebutuhan? Hal yang akan dilalui oleh seorang manusia, karena itu adalah kebutuhan hidup, kebutuhan biologis dia sebagai seorang manusia. Ketika dia telah mencapai usianya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitum in wada'a syahwatahu fi haram awalaysa alaihi wizrun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pandangan kalian? Bukankah ketika seseorang menyalurkan hasratnya, syahwatnya itu kepada jalan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah dia akan menanggung dosanya? Para sahabat tentu menjawab, benar. Wa kadzalika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula in wada'aha fil halal, jika dia menyalurkan hasratnya tersebut, syahwatnya tersebut pada jalan yang dihalalkan oleh Allah, maka jalan yang Allah halalkan itu adalah jalan yang Allah cintai, jalan yang Allah ridhai, yaitu dengan ikatan suci yang kita kenal dengan istilah pernikahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhwatal iman, di penggalan awal hadis, apa kata Nabi SAW ketika seseorang menjalankan rutinitas itu, memenuhi kebutuhannya itu? Nabi SAW mengatakan akan dinilai dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan nilai apa yang kita fahami dengan istilah ibadah. Nabi SAW mengumpamakannya seperti sebuah sedekah, kata Nabi SAW. Nah, ini ikhwatal iman, sebuah dalil yang sangat konkret menunjukkan kepada kita bahwasanya rutinitas kita yang kita jalankan, apakah itu mungkin bagian dari kebutuhan hidup? Dengan catatan ikhwatal iman, ketika kita menjalankannya, ketika kita menempatkannya pada sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita menempatkan itu, berarti kita telah mewujudkan tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Sehingga ikhwatal iman, sekali lagi kita katakan dan ingin kita tegaskan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai tujuan hidup kita, yaitu beribadah,
maka itu akan bisa kita wujudkan dalam setiap rutinitas kita. Apakah itu sebuah kebutuhan hidup kita? Apakah itu rutinitas dan aktivitas kita? Selama kita melakukan hal itu pada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka ikhwatal iman, itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Wa mabanaha, dijelaskan dalam bab ini yang harus kita perhatikan, di mana mabanaha, pondasi apa yang kita lakukan itu ala aslaini, di mana pondasinya apa yang kita lakukan itu harus tegak di atas dua pondasi. Ketika hal itu dicintai dan diridhai oleh Allah, tidak keluar dari koridor syariat Allah, dan kita meletakkannya di atas dua pondasi ini, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwatal iman, ikhlasuddin lillah. Kita melakukan yang Allah cintai dan Allah ridhai itu, kita melakukannya karena Allah. Lalu kemudian mutaba'atin li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pondasi yang kedua, kita melakukannya sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ikhwatal iman, pada umumnya para ulama menyebutkan dua pondasi ini khususnya dan terutama berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Dengan ibadah-ibadah seperti salat, puasa, sedekah, zakat. Umumnya para ulama menjelaskan pondasi ini terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah tersebut. Namun ikhwatal iman, kembali lagi kepada rutinitas dan aktivitas kita. Ketika yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, dan tentu ketika kita melakukan itu, kita melakukannya adalah dengan tujuan karena Allah. Kendati pun pada umumnya para ulama menjelaskan dua pondasi ini, yang kembali coba kita untuk memahaminya. Pada umumnya para ulama menjelaskan dua pondasi ini terkait dengan ibadah mahdhah. Sesungguhnya ikhwatal iman, dua pondasi ini sebenarnya lebih luas daripada itu, termasuk rutinitas dan aktivitas kita. Dalam apa yang kita lakukan di kehidupan kita, termasuk ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bukan hanya sebatas ibadah mahdhah saja, tapi juga termasuk dalam rutinitas dan aktivitas kita. Lakukan itu dengan keikhlasan, ikuti dan contoh bagaimana yang telah diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW. Bukan hanya terkait ibadah mahdhah, sebatas ibadah mahdhah saja, tapi juga hal itu terkait dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam rutinitas dan aktivitas kita. Sehingga dengan itu ikhwatal iman, apapun yang kita lakukan, dari apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dari rutinitas dan aktivitas kita, ketika kita lakukan itu dengan keikhlasan, ketika kita lakukan itu rutinitas itu dengan apa yang telah diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi SAW, maka hal itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatal iman, sebuah ungkapan yang kadang kala kita baca di salat kita,
dalam salah satu rangkaian doa yang disunnatkan bagi kita untuk membaca di dalam salat kita, apakah itu salat wajib ataupun salat sunnat. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna salati. Pertama Nabi menyebutkan inna salati, salatku. Ini ibadah mahdhah. Wa nusuki, ya. Wa nusuki, pengorbananku. Ini juga ibadah mahdhah, ibadah kurban. Lalu kemudian wa mahyaya, hidupku. Artinya ikhwatal iman, apa yang ada dalam hidup kita bukan hanya sebatas ibadah-ibadah mahdhah tadi. Kita butuh dalam kehidupan kita, kita makan, kita minum, kita melakukan rutinitas, kita menjalankan profesi kita, yang berdagang, yang pegawai bekerja, yang petani ke sawah, yang kuli bekerja di tempat pekerjaannya, dan yang lainnya. Itulah kehidupan kita. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan dalam rangkaian doa iftitah yang disunatkan dalam yang kita baca tersebut, wa mahyaya wa mamati, termasuk juga mati kita. Satu hal yang tidak bisa kita hindari. Akhir perjalanan kehidupan dunia kita. Maka diajarkan, disebutkan, lillahi rabbil alamin. Kita menjalankan itu lillahi rabbil alamin, makna ikhlas. Maka itu akan dinilai ikhwatal iman secara tidak langsung. Hal ini mengajarkan kepada kita bukan hanya sebatas ibadah mahdhah, kewajiban kita untuk ikhlas. Maka ketika seorang setelah dia menjadi kepala rumah tangga, di mana hukum sosial masyarakat, sebelum kita melihat hukum yang ada di dalam agama kita, kalaupun kita berbicara sebagai hukum sosial, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, dia punya beban dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Mulai dari awal dia menikah, memberikan nafkah, menghidupi istrinya. Setelah perjalanan rumah tangga, kemudian Allah karuniakan anak. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, dia akan penuhi kebutuhan anaknya. Nah, ikhwatal iman, apa yang dijalankan oleh seorang mukmin dalam kehidupannya agar rutinitas dia ketika dia mencari nafkah tersebut tetap menjadi catatan ibadah. Bahkan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata Nabi? Wa fi luqmati ahadikum sadaqah. Sehingga apa yang disuap, Nabi SAW mengatakan, di setiap suapan yang dimakan oleh istri, oleh anak, oleh keluarganya, maka itu juga kata Nabi SAW akan dinilai dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sedekah. Nah, ikhwatul iman, seperti kita katakan tadi, kendati pun kita melihat dari sisi hukum sosial, perjalanan kehidupan manusia sudah menjadi fitrahnya dan lumrahnya seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Maka seorang mukmin akan menempatkan keikhlasan sebagai langkah awalnya. Karena hal itulah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya. Ketika dia berumah tangga, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah perintahkan agar dia memberikan nafkah kepada keluarganya dalam Al-Quran. Allah sudah menempatkan dia sebagai kepala rumah tangga yang Allah katakan qawwamuna 'alan nisa. Dia yang bertanggung jawab.
Maka dia berangkat dari perintah Allah Azza wa Jalla ini dan lakukan itu karena Allah. Dia tidak melakukan itu karena hal yang lainnya. Tapi dia harus berangkat dan berpijak dari dasar dan pondasi keikhlasan. Inilah yang kita katakan ikhwatal iman. Sekali lagi, kendati pun pada umumnya para ulama ketika berbicara tentang pondasi ibadah, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul, pada umumnya para ulama menjelaskan ini terkait dengan ibadah-ibadah yang kita fahami dalam istilah ibadah mahdhah seperti salat. Dalam salat kita harus ikhlas, kita harus mutaba'ah, kita harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kata Nabi sebagaimana kamu melihat aku salat kata Nabi dalam hadisnya. Maka kita menauladani, mencontoh bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benar. Kita tidak menyatakan ini sebuah kesalahan, benar. Yang ingin kita pertegas pada pembahasan ini ikhwatal iman, kewajiban kita berdiri di atas pondasi ikhlas itu bukan hanya sebatas ibadah mahdhah saja, tapi juga terkait dengan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah-ibadah yang dalam rutinitas kita. Kalau kita ingin mewujudkan fungsi tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas muka bumi ini, maka jalankan rutinitas kita, aktivitas kita, apapun itu, berdiri di atas pondasi kita melakukan itu karena Allah. Dan inilah yang tadi kita nyatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nyatakan, apapun itu lakukan karena Allah. Adapun syarat yang kedua, pondasi yang kedua, ittiba. Kalau kita ingin rutinitas kita yang kita lakukan karena Allah itu ikhwatal iman akan bernilai mulia sebagai ibadah, bahkan disamakan oleh Nabi SAW dan diistilahkan oleh Nabi akan dihitung sebagai sedekah. Ikuti tuntunan Nabi SAW. Dan kita telah mengatakan tadi sebagaimana Nabi mencontohkan apa yang kita lakukan dan bagaimana kaifiyah tata cara di dalam ibadah-ibadah mahdhah. Nabi juga SAW memberikan tuntunan-tuntunan di dalam rutinitas aktivitas yang lainnya. Saking semuanya tidak luput seperti yang dikatakan dalam ungkapan sahabat tadi. Tidak ada satu jalan pun yang akan mendekatkan kita kepada surga kecuali Nabi telah sebutkan, Nabi telah ajarkan. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Suatu ketika seseorang berusaha ingin menjatuhkan agama yang dibawa oleh Nabi ini. Sampai-sampai dia mengatakan seolah-olah ungkapannya ini menyebutkan Islam ini adalah agama bodoh. Seolah-olah ungkapannya seperti itu. Yu'allamu kulla syai'. Kenapa dia beranggapan seperti itu? Karena di dalam Islam ini semuanya diajarkan. Maksudnya, tujuannya ngenyek, ingin memojokkan Islam. Seolah-olah dalam ungkapannya ini mengatakan apa? Di dalam Islam ini semua diajarkan. Bahkan sampai hal-hal yang maaf, ikhwatal iman, maaf, ayam saja mungkin bisa, kayak gitu. Sampai-sampai seolah-olah dia mengatakan anak kecil saja bisa. Tapi kenapa diajarkan di dalam Islam? Bahkan sampai dia mengatakan hattal khira. Khira dalam bahasa Arab ini maksudnya adalah cara buang air.
Ini kan sudah naluri. Orang anak baru lahir saja dia bisa kok buang air. Kan begitu. Maka dia ingin menghinakan Islam dengan mengatakan yu'allam kulla syai'in hatta khira. Dan kita semua tahu bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam khira ini. Dalam cara buang air ini. Semua ada tuntunan dalam agama kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi dan disunnahkan oleh Nabi. Ada doa yang hendaknya kita baca sebelum kita masuk ke tempat kita buang hajat. Ketika kita memasuk ke tempat buang hajat tersebut, Nabi SAW mengajarkan kita untuk mendahulukan kaki kiri. Dan ketika akan keluar, dahulukan kaki kanan. Ada lagi bacaan yang kita baca ketika kita keluar. Saat kita akan buang hajat, itu posisi pun diajarkan. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW melarang kita dalam buang hajat itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan ada lagi hal-hal yang lain, ikhwatal iman. Bahkan termasuk dalam posisi ketika kita buang hajat diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang kita lakukan setelah buang hajat? Yang kalau kita kumpulkan ini dan bisa terlihat ikhwatal iman dalam pembahasan kitab At-Taharah, di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ini yang ingin mereka telanjangi. Dan dia mengatakan hatta al-khira, sesungguhnya seolah-olah ini adalah sebuah hinaan terhadap agama kita. Padahal ikhwatal iman, ketika ungkapan ini didengar oleh seorang yang alim, beliau mengatakan, bala, benar. Agama Islam ini mengajarkan segalanya hatta al-khira. Benar yang Anda katakan. Anda benar. Di mana di dalam Islam ini diajarkan semuanya termasuk cara buang air. Tapi maaf, ini bukan hinaan, bukan kelemahan, dan bukan celaan terhadap Islam. Tapi justru ini adalah menggambarkan dan menunjukkan kesempurnaan Islam. Yang jika seandainya hal-hal sepele seperti itu diajarkan di dalam Islam, maka tidak mungkin Islam akan mengabaikan hal yang lebih besar dan lebih penting daripada itu. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, keharusan kita meniti jejak Nabi itu dalam segala rutinitas kita. Lihat bagaimana di dalam adab minum, lihat bagaimana di dalam adab makan, dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan tidak tanggung-tanggung ikhwatal iman. Ketika kita mengikuti tuntunan, padahal ini bukan ibadah mahdhah. Makanya kembali saya katakan, kendati pun pada umumnya para ulama menjelaskan dua pondasi ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi ini terkait dengan ibadah mahdhah seperti salat dan yang lainnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam ungkapan hadis yang tadi telah kita bacakan. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, contohlah, ambillah, kata Nabi, dariku bagaimana cara manasikku, baik itu manasik umrah ataupun manasik haji. Ini selalu dikupas oleh para ulama, terutama terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah seperti ini. Tapi sesungguhnya pondasi ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi itu berlaku dalam semua aktivitas dan rutinitas kita. Bila kita ingin mewujudkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan rutinitas dan aktivitas kita di dalam koridor apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka tunaikan itu dengan ikhlas dan ikuti
jejak yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankannya. Sehingga ikhwatal iman, kita akan menemukan di kitab para ulama, di kitab sunan, di kitab hadis, penjelasan dan uraian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti dalam segala rutinitas dan aktivitas kita. Bahkan ikhwatal iman, tidak tanggung-tanggung sebuah kebutuhan dan rutinitas yang kita lakukan. Ketika kita ingin hal itu bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla, dalam adab makan saja, yang kembali kita coba untuk melihat bahwasanya ini adalah kebutuhan kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya ikhwatal iman. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan ini, tapi kita ingin melihat ketika kita mengikuti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rutinitas ini, makan saja. Contohnya, kita ambil satu contoh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengajarkan doa setelah makan? Ikhwatal iman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan setelah kita makan dan kita kenyang dari makan itu, maka ucapkan dan baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini penghabisan dari makan kita. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Makan rutinitas, bukan ibadah mahdhah. Tapi ketika kita menauladani Nabi, ini enggak tanggung-tanggung ikhwatal iman keutamaannya. Silahkan lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita melakukan rutinitas kita. Jangankan untuk itu bernilai ibadah di sisi Allah ketika kita menauladani Nabi. Contoh terakhir ini saja. Ketika kita baca doa itu. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan memberiku minum tanpa ada daya dan upaya dariku. Itu makna doa tersebut. Apa keutamaannya? Dalam sebuah hadis dikatakan ikhwatal iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kesalahan dan dosanya. Bukan hanya bernilai ibadah, tapi ini juga akan menggugurkan kesalahan dan dosa. Siapa manusia yang tidak punya kesalahan dan dosa? Maka hanya dengan mengikuti itu, coba lihat. Kita ingin memandang dari sisi mengikuti sunnah Nabi itu bukan hanya terkait ibadah mahdhah semata, termasuk dalam ibadah-ibadah yang lain. Karena itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Waktu juga membatasi kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.